Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Emil Kamala, S.Hum MA. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan NIDN 0703 069206. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT untuk unsur pengajaran. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Bahasa Arab. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan kode mata kuliah MKUFAI 1937. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Untuk deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Bahasa Arab ini bermuatan materi-materi dasar komunikasi dalam bahasa Arab sebagai bekal kepada mahasiswa dalam keterampilan berbahasa mereka, baik dari segi maharatul istima', kemudian maharatul kalam, maharatul qiraah, dan juga maharatul kitabah. Juga lebih mengenal huruf hijaiyah, menulis huruf hijaiyah secara terpisah, menulis huruf hijaiyah secara berangkai, kemudian juga mengenal tanda bunyi, mengenal beberapa jenis bacaan, mengenal nama-nama bilangan Arab, membaca teks bahasa Arab, dan mengenal contoh kata benda serapan dari bahasa Arab. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan untuk mampu menguasai kaidah dan teori bahasa Arab, mampu merangkai dan menyusun kalimat sesuai dengan kaidah bahasa, kemudian mampu membuat esai berbahasa Arab, serta mampu mempraktikkan penerjemahan ayat Al-Quran. Capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi dalam 2 macam, yakni capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan juga capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Untuk CPL terdiri dari beberapa kode, yaitu S untuk sikap, P untuk pengetahuan, KU untuk keterampilan umum, dan KK untuk keterampilan khusus. Lebih lengkapnya seperti yang ada di sini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Arab adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai kaidah dan teori bahasa Arab, kemudian mampu memberikan contoh kalimat, merangkai dan menyusun kalimat sesuai kaidah, serta mempraktekkannya dalam penerjemahan ayat Al-Quran. Untuk sistem perkuliahan sendiri, jadi perkuliahan yang berlangsung pada mata kuliah Bahasa Arab ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan yang meliputi 14 kali pertemuan berupa materi perkuliahan, dan 2 pertemuan berupa asesmen sumatif yang meliputi UTS atau ujian tengah semester serta UAS, ujian akhir semester. Sedangkan metode pembelajaran, dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini, mata kuliah Bahasa Arab, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu metode ceramah sebagai deliverynya, kemudian diskusi kritis atau tanya jawab sebagai interaksinya, dan praktik ataupun pelatihan penulisan penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya sebagai bentuk asesmennya. Dalam mata kuliah Bahasa Arab ini menggunakan beberapa rujukan primer, diantaranya yaitu buku Al-Arabiyah Baina Yadaik karangan Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan, yang seperti yang kita tahu buku ini sudah sangat masyhur di kalangan pembelajar bahasa Arab. Dan juga ada Nahwul Wafi karangan Abbas Husain. Ada juga buku Jami'ud Durus Al-Arabiyah, ini karangan Mustafa Al-Ghalayin. Dan juga ada Matan Jurumiyah, tentu ini karangan Imam Abi Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Kemudian ada satu buku lagi yang cukup menarik, yang mana hampir kemungkinan banyak kalangan tahu, yaitu Kitab Alfiyah karangan Imam Malik.
Untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini yaitu poin yang pertama yaitu adalah kehadiran perkuliahan itu dengan bobot 10%, kemudian keaktifan mahasiswa selama di kelas itu sebesar 10%, kemudian tugas sebesar 20%, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian ada ujian tengah semester sebesar 30%, kemudian juga ujian akhir semester bobotnya 30%. Jadi dengan total keseluruhan bobotnya 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video cuplikan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Bahasa Arab secara tatap muka. Baik, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah ayyuhatul lab fi hadzal yaum qadarna 'alal istima' fi hadhil ghurfah as-sarifah insyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sabahal khair. Sabahal nur. Tayyib. Kama arafna al-yaum madza darsuna al-ana? Ayyuha. Tayyib. Ya ikhwanil mahbub, tashilan li wa tafhiman lakum antiku arabiyatan ahyanan wa antiku indonesiatan aksar. Yumkin. Ya. Jadi, teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah bahasa Arab. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman sudah siap semuanya hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Ya, kelihatan wajahnya fresh, ceria, ya, semangat ya. Terlihat semuanya ini. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa hari ini di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin tahu sejauh mana pemahaman teman-teman dan juga mungkin ingatan dari teman-teman tentang pelajaran kita, tentang tema kita di minggu yang lalu atau fi usbu'inal madhi. Baik, ya. Di minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan tentang bahwasannya struktur kalimat ataupun kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga. Oke, coba sebutkan. Kalimat dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Ya, bagus. Kalimat isim. Ada yang tahu kalimat isim itu apa? Iya, Mas Fathur Razi. Suatu kalimat yang menunjukkan arti nama, baik itu untuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun yang lain yang tidak terikat oleh zaman tertentu. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk duanya. Baik, oke. Tadi terkait terminologi dan definisi, semuanya masih ingat saya kira ya. Nah, oke. Coba sekarang, ya, dibuat ketiga jenis tersebut dibuat ke dalam satu kalimat, ya, yang terdiri ya dari isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Siapa yang bisa? Mbak Martasari, silakan. Adhabu ilal masjidi. Adhabu sebagai apa? Jenisnya apa? Fi'il. Ila? Huruf. Oh ya, harfun. Masjidi. Isim. Baik, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Dengan seperti ini, Bapak yakin, insya Allah teman-teman, bekal terkait pengetahuan minggu lalu, insya Allah masih melekat, maka tidak ragu ya bagi Bapak untuk melanjutkan ke tema yang baru. Baik ya, sebelum kita lebih jauh ke tema kita yang baru, ya, tentang isim mudzakkar dan isim muannas ini, Bapak ingin menunjukkan bahwasanya, nah, dalam tema ini, ya, nantinya kita diwajibkan memiliki 4 capaian ini. Ya, jadi dalam perkuliahan pertemuan kali ini, kita nanti setelah selesai perkuliahan, itu wajib bisa atau wajib memiliki mencapai capaian pembelajaran 4 ini. Yang pertama, menjelaskan konsep. Maksudnya bagaimana?
mampu menjelaskan pengertian dasar dari isim mudzakkar, isim muannas dalam tata bahasa Arab. Yang kedua, membedakan kata. Bagaimana membedakan kata maksudnya? Mampu membedakan dan mengidentifikasi kata benda atau isim tadi ya, apakah termasuk mudzakkar atau muannas ya. Jadi bahasan kita dua itu. Jadi dalam isim nanti harus bisa membedakan mana yang mudzakkar, apakah kata tersebut mudzakkar, apakah kata tersebut muannas. Kemudian mengidentifikasi tanda, yaitu mampu mengidentifikasi tanda-tanda spesifik yang menunjukkan suatu isim adalah mudzakkar atau muannas. Jadi mungkin tahu tanda-tanda atau ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir ya, memberikan contoh. Jadi mahasiswa, jadi teman-teman mampu memberikan contoh penggunaan isim mudzakkar dan muannas dalam kalimat sederhana yang baik dan benar. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Jadi, mari kita bekerja sama ya, berkolaborasi. Mudah-mudahan dalam perkuliahan hari ini nanti kita semua bisa menggapai 4 dari capaian pembelajaran ini. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, pengertian dari isim mudzakkar. Apa itu isim mudzakkar? Isim mudzakkar adalah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki atau bersifat maskulin. Ya. Dalam bahasa Arab, sebuah isim secara default ya dianggap mudzakkar jika tidak memiliki tanda-tanda muannas. Jadi sebetulnya ya semua kata dalam bahasa Arab itu kalau tidak ada tanda-tanda muannasnya itu bisa dikategorikan mudzakkar ya, kecuali nanti ada tanda-tanda tertentu. Jadi secara default, secara umum itu maksudnya mudzakkar semua ya, kecuali ada tanda dan juga pengkhususan. Begitu ya. Oke. Contoh sederhana, di situ ada kata rajulun, artinya laki-laki. Kemudian ada kata abun. Ya, jelas secara gender abun itu ayah atau bapak. Artinya gendernya pasti laki-laki. Jadi pasti dikatakan itu mudzakkar. Seperti itu. Kemudian ada juga ini thalibun. Thalibun itu tidak ada tanda-tanda muannasnya. Mungkin kemarin sudah ada yang belajar ya, sudah membaca artikel ya. Jadi salah satu tanda muannas itu apa? Tak marbuthah. Nah, thalibun tidak ada tak marbuthahnya, artinya mahasiswa. Iya, betul. Mohon maaf. Jadi memahami isim mudzakkar adalah fondasi awal dalam menguasai kaidah gender dalam bahasa Arab. Ya, yang krusial untuk membentuk sebuah kalimat yang tepat dan baik. Nah, itu. Selanjutnya, ya. Kalau tadi mudzakkar sudah ya, sekarang kita lanjut kepada yang muannas. Isim muannas adalah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, betul? Ya. Atau bersifat feminin. Kalau mudzakkar sifatnya maskulin. Nah, kalau muannas sifatnya feminin gitu. Berbeda dengan mudzakkar, isim muannas seringkali memiliki tanda khusus yang membedakannya. Di sini saya labeli merah ya. Seringkali itu berarti bukan selalu ya. Jadi memang banyak yang memiliki tanda khusus. Salah satunya apa tadi? Tak marbuthah. Oke, contohnya mar'atun artinya wanita atau perempuan ya. Jelas secara gender berarti perempuan. Ada lagi ummun. Tidak ada tak marbuthahnya, betul? Ya. Tetapi secara gender ibu itu hakikatnya perempuan. Betul sekali. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada kata thalibatun. Kalau tadi yang mudzakkar thalibun, ini thalibatun. Apa bedanya dengan yang tadi? Ada tak marbuthahnya. Bagus ya. Jadi pengenalan isim muannas ya, terutama melalui tanda-tandanya itu sangat penting ya, untuk memahami keselarasan gender dalam struktur kalimat bahasa Arab. Gitu. Nah, di sini ya berbeda dengan mudzakkar, kalau muannas itu jenis-jenisnya lebih banyak, ya, lebih kompleks. Ya. Ada 4 jenis muannas, yaitu muannas lafzi, muannas maknawi, muannas hakiki, dan juga majazi. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama, ya, kita masuk kepada muannas lafzi. Muannas lafzi, ya, mohon maaf, muannas lafzi adalah isim yang secara bentuk
memiliki tanda tak marbutoh. Ya. Atau mungkin sebagian ada alif maksurah ataupun alif mamdudah. Namun secara makna bukan gender perempuan. Bukan gender perempuan secara asli maksudnya. Artinya tidak memiliki gender sebetulnya. Contohnya, sajarotun. Nah, meskipun pada kenyataannya, sajarotun itu artinya pohon. Tidak ada pohon laki-laki, pohon perempuan. Semua pohon, bahasa Arabnya, sajarotun. Nah, seperti itu ya. Ada lagi, samaun. Nah, ini ada apa? Aliful mamdudah. Nah, itu alamatnya ada aliful mamdudah. Itu disebut dengan mu'annas lafzi secara lafaz. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ada mu'annas mu'annas maknawi. Apa itu mu'annas maknawi? Yaitu adalah isim yang secara makna merujuk pada perempuan. Atau tidak ada tanda tak marbutoh, tapi sudah memang asli itu ya perempuan. Memang hakikatnya. Nah, jadi begini, ada tambahan sedikit ya. Jadi bahasa itu merupakan produk dari sebuah budaya. Mungkin dalam mata kuliah linguistik pernah saya sampaikan juga ya. Ada masyarakat bahasa. Bagaimana bahasa itu membentuk masyarakat membentuk sebuah bahasa. Nah, seperti itu. Jadi contohnya Zainabun. Ya. Meskipun itu tidak ada tak marbutoh, tetapi kita semua tahu bahwa Zainab itu gendernya perempuan. Jadi kalau perempuan masuknya mu'annas. Kategorinya mu'annas maknawi. Nah, bagus. Selanjutnya Maryamun. Ya, Maryam. Mungkin teman-teman kita ada yang namanya Maryam? Ada? Kira-kira namanya Maryam biasanya laki-laki apa perempuan? Perempuan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi secara makna sudah jelas menuju kepada perempuan. Hampir tidak kita temukan bahwa Maryam itu seorang laki-laki atau gendernya maskulin. Selanjutnya ada Ummun juga. Ya. Sama tadi ya. Contoh awal tadi, Ummun itu termasuk mu'annas maknawi. Itu. Berikutnya ada mu'annas hakiki. Apa itu mu'annas hakiki? Mu'annas hakiki adalah isim yang menunjukkan perempuan secara nyata. Nyata betul-betul itu menandakan perempuan. Baik secara lafal maupun makna. Lafal mungkin secara tanda juga. Nah, seperti itu. Contohnya, bintun. Apa artinya bintun? Anak perempuan. Kalau anak laki-laki namanya ibnun. Berarti ibnun itu masuk mudzakkar. Bintun masuknya mu'annas. Bagus. Oke. Selanjutnya ada mudarrisatun. Mudarrisatun artinya guru perempuan. Selanjutnya ada mar'atun. Perempuan atau wanita. Di situ alamatnya tak marbutoh. Oke. Selanjutnya, yang terakhir ada mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Jadi teman-teman ya, yang terakhir, yang keempat, mu'annas majazi ini bukan perempuan secara makna maupun bentuk. Ya. Namun dianggap mu'annas karena kesepakatan bahasa. Mungkin tadi yang saya sampaikan ya, ada masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa sudah sepakat ya, di Arab sana itu sudah sepakat bahwa Samsun itu mu'annas, matahari itu termasuk ke dalam mu'annas. Ardun artinya bumi, nafsun jiwa itu termasuk ke dalam mu'annas karena memang sudah itu kodratnya dari budaya Arab. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa tanda-tanda isim mu'annas ya. Tadi sudah saya sebutkan, tapi ini kita rangkumkan ya. Yang pertama tandanya tak marbutoh. Nah, ini tanda yang paling umum itu ya. Atau juga alif ada aliful maksirah, ada juga aliful mamdudah. Kalau yang tak marbutoh contohnya thalibatun, madrasatun. Kalau yang alif maksurah contohnya Salma, Husna. Nah, itu kan nama perempuan. Biasanya seperti itu. Betul enggak? Betul ya? Oke. Ada alif mamdudah. Ya. Hamra'un, safra'un itu contohnya. Baik. Ada juga tanda-tanda isimnya adalah memang nama perempuan. Ya. Jadi feminin. Ya. Nama perempuan. Gendernya gender feminin, perempuan. Nah, seperti itu. Contoh. Fatimah, Aisyah. Siapa lagi? Hindun. Meskipun gak ada tak marbutoh, tetapi itu masuk nama perempuan.
perempuan. Selanjutnya tanpa tanda khusus. Nah, ini seperti Samsun, Narun, Darun. Nah, ini memang saya kira kita perlu lebih banyak membaca literatur, ya, lebih banyak mungkin membuka kamus dan lain sebagainya, karena ini juga memerlukan hafalan. Gitu teman-teman, ya. Jadi memang kita sebagai mahasiswa ya harus aktif juga untuk membaca banyak literatur. Oke. Nah, ini contoh dari pasangan mudzakkar dan muannas. Ada mudarrisatun, ada mudarrisun. Mudarrisatun ini muannas, mudarrisun mudzakkar. Thalibatun muannas karena ada tak marbuthah, ada thalibun, ya. Thalibatun mahasiswi, thalibun mahasiswa. Bagus. Luar biasa nih teman-teman ingatannya ya. Oke. Nah, ini saya sesikan karena teman-teman ini kuliahnya di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, sangat perlu sekiranya kita melihat contoh-contoh yang ada di ayat Al-Quran. Apa contohnya? Ada di surat Al-Ankabut ayat 27. Wa wahabna lahu Ishaqa. Ishaqa ini apa? Mudzakkar karena nama gendernya laki, maskulin. Bagus. Wa Yaquba. Nabi Yakub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitaba. Kitaba mudzakkar. Tidak ada tanda atau muannasahnya tidak ada. Oke. Ini yang contoh mudzakkar. Contoh yang muannas. Nah, di sini contoh kalimat dengan isim muannas yang ada di dalam Al-Qur'an, contohnya surah Al-Maidah ayat 21. Yaqubu dukhulul arda muqaddasata. Muqaddasata. Ada tak marbuthah. Fa aghrayna bainahumul adawata. Tak marbuthah. Oke, baik. Ya. Sampai sini teman-teman, ya. Penjelasan dari saya. Adakah pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya bertanya, Ustaz. Oh ya, silahkan Mbak. Dari namanya? Sebentar, namanya? Laila. Oh, Mbak Laila, ya. Silahkan. Dari penjelasan yang panjenengan uraikan tadi, ada mu'anas maknawi. Itu saya timbul pertanyaan, bagaimana cara kita membedakan jenis gender dari nama seseorang itu yang kita anggap asing atau baru di luar tadi yang panjenengan jelaskan, masyarakat bahasa tadi. Di luar itu bagaimana? Misal dalam suatu teks Arab itu bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Lela, pertanyaannya luar biasa ya. Saya kira teman-teman juga mungkin ada yang punya prasangka atau mungkin berpikiran seperti itu ya. Karena memang kenyataannya betul, ketika kita melihat naskah literatur yang baru, ya, mungkin kita bingung. Ya. Oh, ini nama ini jenis kelaminnya laki-laki atau nama ini jenis kelaminnya perempuan, karena kenyataannya di Arab dan di Indonesia itu berbeda, betul tidak? Ya. Budayanya juga berbeda. Di Indonesia nama Andi itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, sebetulnya Mbak Lela itu mudah ya dengan kita melihat susunan kalimatnya. Jadi secara makna gramatikal itu nanti terlihat ya, apakah ada dhamir selanjutnya yang mengarah kepada nama tersebut ya. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Jadi memang kita jangan terlalu fokus kepada nama tersebut saja, perlu kita lihat kata ataupun mungkin bahkan kalimat sebelumnya. Itu bisa kita lihat, kita deteksi. Seperti itu Mbak Lela ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang bertanya? Silakan. Ustadz, mau bertanya, tadi kan dalam penjelasan panjenengan tadi ada penjelasan tentang kata Syamsun, Narun itu termasuk dalam isim mu'anas. Ya. Kemudian kenapa kata tersebut itu dikategorikan dalam isim mu'anas, padahal tidak ada tanda-tanda feminisnya? Baik, terima kasih Mbak Vida atas pertanyaannya. Jadi memang kata seperti Samsun, kemudian Narun, kemudian juga ada Darun. Nah, itu memang secara lafadznya ya, itu tidak ada tanda muannas ataupun aliful maksurah ataupun aliful mamdudah dan lain sebagainya. Itu dikategorikan ke dalam isim muannas ya.
kata mu'annas. Kenapa demikian? Karena memang sebetulnya di Arab sana, di dalam budaya Arab sana ada hal-hal tertentu. Itu memang sudah ibaratnya itu sudah menjadi ketetapan atau kesepakatan masyarakat bahasa. Termasuk juga anggota badan kita ini yang memiliki pasangan. Contohnya apa? Yadun. Itu juga masuk ke dalam mu'annas. Ainun, karena ada dua, masuk ke dalam mu'annas. Ada lagi udhunun. Nah, itu ada dua, itu masuk ke dalam mu'annas. Jadi seperti itu Mbak Fida penjelasannya. Itu nggih? Nggih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke. Cukup kira-kira pertanyaannya? Cukup. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Baik. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak lanjutkan ya. Nah ini kita masuk kepada ya. Tadi sudah Bapak jelaskan ya deskripsinya seperti apa tentang isim mudzakkar dan juga isim mu'annas. Sekarang terlihat ya semuanya ya? Nggih. Oke. Tentukan kata-kata di bawah ini ya, termasuk mudzakkar atau mu'annas atau ya, dha'a fil jumlah al-mufidah. Baik, kalau begitu coba sekarang siapa ya? Mas Rendra coba. Yang pertama kata waladun. Nah, mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Coba jumlah mufidah. Dha'a fil jumlah al-mufidah. Alhamdulillah, jadi teman-teman hari ini sudah bisa ya membedakan antara yang mu'annas dan mudzakkar, kemudian juga sudah bisa membuat jumlah mufidah. Untuk itu, sebelum Bapak tutup, ini Bapak bacakan absen dulu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Oke. Mbak Najwa Sela Alvina Izunisa. Oke. Mbak Laila Asyifa Abdillah. Oke. Baik, terima kasih sudah selesai ya. Saya membaca absensinya. Kemudian ya, sebagai penutup kita belajar isim mudzakkar dan mu'annas hari ini, yaitu agar yang pertama ya, salah satu hikmahnya ya, kalimat menjadi akurat. Kenapa demikian? Memahami mudzakkar dan mu'annas sangat penting untuk membangun kalimat bahasa Arab yang benar dan tata bahasanya tepat. Nah, seperti itu. Yang kedua, menghindari dari kesalahan i'rab. Jadi kita tidak bingung ya ketika mendefinisikan apakah ini mudzakkar atau ini mu'annas. Jadi kalau sudah tahu betul-betul apakah ini mudzakkar atau mu'annas, jadi itu akan meminimalisir kesalahan dalam peng'i'raban. Nah, seperti itu. Kemudian menguasai struktur, yaitu melatih kepekaan terhadap gender kata benda akan meningkatkan pemahaman Anda tentang struktur dasar bahasa Arab secara menyeluruh. Baik, teman-teman, jangan lupa juga ya, minggu depan tema kita adalah isim ma'rifah dan isim nakirah. Ya, untuk itu silahkan seperti biasa ya, teman-teman silahkan perbanyak membuka literasinya, perbanyak membuka karya-karya ilmiah ya sebagai bahan referensi tambahan. Jadi teman-teman minggu depan ketika masuk kelas paling tidak sudah punya gambaran ataupun wawasan pengetahuan tentang isim ma'rifah dan nakirah. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman telah hadir hari ini dan mengikuti mata kuliah bahasa Arab ya. Apabila hari ini saya dalam menyampaikan perkuliahan banyak tutur kata yang kurang berkenan ataupun banyak tutur kata yang salah maupun khilaf, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, mari kita tutup sama-sama perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Al-'afwu minkum akhirul kalam. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video perkuliahan ini saya buat dalam rangka pemenuhan salah satu syarat sertifikasi dosen, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi
atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.